Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. jam 2 siang. WBI. Haleluya. Shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dipersilakan hamba Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku
mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan jemaat Tuhan, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Raja-Ku. Engkau Allah dan Raja-Ku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara laba shekara bo shene kana mayara laba sikara bo shekara laba yara laba. O rabata kana mo raba sikara laba yara lamo shikara laba yara laba yara laba. Ya Aba, ya Bapa, Engkau Allah dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami, ya Aba. Hari ini kami berada di tempat ini, Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa kami untuk kami masuk terus, Tuhan, dalam rencana rancangan-Mu yang begitu indah. Terima kasih, Tuhan, buat wadah-Mu di tempat ini, GBI Poge. Kami percaya, Tuhan, ini wadah yang Kau kehendaki untuk kami terus, Tuhan, berkarya bersama dengan Tuhan. Sampai Kau datang kali yang kedua, ya Aba. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Ibu Gembala, buat semua pelayan Tuhan, buat jemaat Tuhan yang ada di wilayah dan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan pakai dan perluas tempat ini untuk kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, sampaikan pesan-Mu untuk kami semua. Kami siap mendengarkannya, kami membuka hati di hadapan Tuhan. Untuk terus Tuhan berkarya, beracara dalam hidup kami. Dan kami siap untuk dipakai oleh Tuhan.
Terpuji namamu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih. Shalom saudaraku. Semua dalam keadaan baik, amin. Semua dalam keadaan sukacita, amin. Yang baik dan sukacita katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur berada di tengah-tengah saudara. Terima kasih buat Ibu Gembala, Bapak, semua para pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Dan saya berterima kasih juga untuk saudara Anto yang saya kenal dari jaringan doa kami regional, Anto nasional. Jadi kami sering bertemu dalam jaringan doa bersama-sama. Nah, siang hari ini sebelumnya sedikit saya memperkenalkan diri. Saya datang dari kota yang tidak terlalu jauh dari tempat ini, dari kota Cirebon. Saudara ada yang berasal dari Cirebon di tempat ini? Enggak ada, sudah tadi pagi ada. Oh, Cirebon Bapak Ibu. Bapak Ibu Cirebonnya di mana? Oh, di Kedaung, dekat-dekat dengan saya, Pak, tidak tahu jauh ya. Nah, Bapak Ibu kasih, kita satu di dalam Tuhan. Nanti kalau Bapak ke Cirebon mampir ya Pak, tempat saya Pak ya, sama Ibu ya. Nah, saya ada di Jalan Pekiringan ya. Nah, saya bersuka cita di mana saya sudah lama sekali tidak ke tempat ini, saudara ya. Dahulu ke tempat ini masih ada almarhum Bapak Rudi, dan saya percaya kita semua terus membangun kerajaan Allah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, siang hari ini saya datang dengan istri, saudara ya. Saya punya 2 orang anak, 2 mantu dan 2 cucu. Dan saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Hari siang ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema yaitu kesempurnaan. Saya mau tanya nih sama saudara, bisa nggak kita sempurna? Yang katakan bisa, katakan amin. Yang berkata nggak bisa, saudara, angkat tangan. Bisa nggak kita sempurna, saudara? Bingung. Saudara, kalau temanya kesempurnaan berarti kita bisa sempurna. Ada ayatnya nggak saudara? Ada ya? Ada, puji Tuhan ada. Yuk kita lihat Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48 berkata demikian. Karena itu haruslah apa saudara? Kamu sempurna. Kata kamu kita ganti saya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah saya sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara yang kasih, ini bukan himbauan. Ya, ini bukan ajakan, tapi ini perintah. Katakan amin. Ini adalah perintah, saudara. Alkitab berkata karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Ini khotbah Tuhan Yesus, saudara. Bukan perkataan Nabi, ini khotbah Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus di atas bukit dia berkhotbah, maka ditutup dengan satu ayat, dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu disempurna. Berarti ini perintah. Kalau perintah berarti kita harus mengerjakan dengan sempurna, dengan baik. Boleh pemain keyboard menemani saya di atas. Nah, saya percaya saudara, kalau ayat ini berkata kepada kita suatu perintah saudara, ini bukan lagi pertanyaan, mungkinkah kita atau saya bisa sempurna saat ini? Seperti siapa saudara dan saya? Alkitab berkata, saudara dan saya adalah seperti Bapa di surga. Yang mengerti katakan, amin. Saudara dan saya seperti siapa? Seperti Bapa di surga. Kalau ditanya nanti saudara di tengah jalan sama orang, muka kamu mirip ya seperti Bapa kamu. Amin. Bapa di surga saudara ya. Ya kita mirip dengan Bapa di surga. Ya coba toleh kiri kanan berkata, kamu mirip dengan Bapa di surga saudara ya. Mirip nggak saudara? Mirip ya. Walaupun beda-beda dikit lah saudara ya. Tapi mirip dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara kita harus sempurna. Saya percaya saudara dan saya adalah menerima berkat Tuhan siang hari ini. Kita harus sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, kata sempurna itu diambil dalam bahasa aslinya dari kata telios. Ya, telios itu artinya adalah lengkap, tidak kurang sesuatu apapun. 1, 2, 3. Lengkap, tidak kurang sesuatu apapun. Lengkap, tidak kurang sesuatu apapun. Saya percaya kesempurnaan ini menjadi sesuatu yang kita gapai dalam hidup ini. Saudara, mungkin ada yang mau menggapai cita-cita setinggi langit, tetapi Alkitab berkata sempurna itu harus kita gapai dalam hidup ini. Katakan kita gapai dalam hidup ini. Kita harus sempurna. Bapak Ibu kasih, kenapa sih Yesus berkata di 48 ini dengan kata-kata seperti ini, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kita harus melihat ayat sebelumnya karena ini khotbah Tuhan Yesus dan ini perkataan terakhir. Berarti ada perkataan-perkataan sebelumnya. Bagaimana kita ini harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saudara, ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya.
bagaimana kehidupan keagamaan daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita harus lihat. Ya, ini perbedaan perbandingan antara murid Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi sempurna? Yang pertama, Alkitab dengan jelas berkata kita harus membangun mesbah. Saudara ya, mesbah, katakan mesbah. Kita lihat ke belakang, Matius 5 ayat 20 berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk. Kemana saudara? Ke dalam kerajaan sorga. Saudara, perkataan ini menggedor, saya katakan, hati daripada murid-murid Yesus. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami harus lebih benar daripada mereka, ahli Taurat dan orang Farisi, bagaimana mungkin? Saudara yang kasih, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, lebih baik keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, orang Farisi, ahli Taurat mau surga gak saudara? Mau surga gak? Yang katakan masuk surga boleh angkat tangan. Kan katanya begini, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada, berarti ahli Taurat dan orang Farisi masuk surga gak saudara? Gak masuk surga. Ini menggetarkan hati daripada murid-murid Yesus. Saudara yang kasih, mereka bertanya, bagaimana mungkin hidup keagamaan kami lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Bagaimana hidup kami lebih benar daripada mereka yang mengerti tentang Taurat? Dikatakan demikian. Saudara tahukah, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang yang ditentukan untuk meneliti Taurat. Kerjaannya setiap hari meneliti Taurat. Orang yang mengerti betul, mereka mengerti betul tentang Taurat. Karena tiap hari meneliti Taurat. Taurat bagi orang-orang Yahudi zaman itu adalah sesuatu buku panduan kehidupan mereka. Tapi Yesus berkata, jika tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara, apa yang melengkapi sehingga hidup keagamaan kita ini harus sempurna, bahkan lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, Tuhan ingatkan kepada kita sendiri, kita harus memiliki jaminan masuk dalam kerajaan surga. Apa jaminannya? Tuhan berkata, aku mengajarkan tentang mesbah kepadamu. Saudara, Tuhan mengajarkan tentang apa? Mesbah. Mesbah itu berbicara hidup keseimbangan antara vertikal dan horizontal. Amin. Mesbah itu berbicara tentang hidup keseimbangan antara vertikal dan horizontal. Saudara, sebab itu Alkitab berkata dalam ayat 23 dan 24-nya. Ya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25-nya berkata demikian. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sebelum kau mati, sebelum engkau meninggalkan dunia ini, berdamai. Selama masih ada kesempatan, Alkitab berkata, itulah mesbah. Berbicara hubungan secara vertikal, juga berbicara hubungan secara horizontal. Perhatikan perkataan Yesus. Dia berkata demikian, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah. Kita jago ya, doa, pujian, penyembahan kita jago semua, jago saudara ya. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan itu tadi, doa pujian penyembahanmu kepada Allah. Saudara yang kasih, melihat dari ayat ini, saudara, ayat ini berbicara tentang mesbah. Tuhan sedang berbicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan.
Tuhan juga tenang berbicara antara hubungan kita dengan sesama. Saudara tahu, mezbah itulah tempat di mana ketika hamba Tuhan zaman dulu mau ketemu dengan Tuhan, titik temunya adalah di mezbah. Zaman dulu kalau orang mau ketemu dengan Tuhan, para hamba Tuhan harus ketemu titik temunya di mezbah. Dan Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, kalau engkau bangun mezbah, namun ternyata engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, maka Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbah, lalu pergi dahulu berdamai dengan saudaramu, selesaikan itu, barulah engkau kembali untuk doa, pujian, dan penyembahan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan, hebat saudara, banyak orang Kristen bisa memuji menyembah di gereja, tapi hatinya tidak pernah dibereskan dengan orang lain. Dia berkata, anggap ringan saja. Sudahlah. Sendiri-sendirilah. Gak pernah minta penyelesaian dari hatimu dengan siapapun yang ada ganjalan dalam hidupmu. Seolah-olah pakai topeng ke gereja. Seolah gereja ini panggung sandiwara. Semuanya gampang diatur. Tapi Tuhan berkata, tinggalkan ini semua persembahanmu. Damai dulu. Baru kau kembali membangun hubunganku kembali. Saudara, mezbah membangun hubungan secara vertikal, juga membangun hubungan secara horizontal. Vertikal saja tidak membuat hidupmu, keagamanmu itu lebih benar dari ahli-ahli Taurat. Artinya kita tidak menjadi sempurna. Ahli Taurat bisa merajam orang sampai mati. Kalau orang itu melanggar Taurat, bisa. Ingat, ya waktu ada kedapatan perempuan itu berzina, rajam dia dengan batu. Tapi Yesus berkata, siapa yang tidak pernah melakukan ini? Lempar batu lebih dulu. Berarti ahli Taurat dan orang Farisi bisa merajam orang sampai mati. Tuhan berkata, kalau engkau menjadi sempurna, bangun hubunganmu dengan aku, juga bangun hubunganmu secara horizontal. Apa yang menyempurnakan kita, saudara? Apa yang menyempurnakan kita? Hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan harus disempurnakan dengan hubungan kita secara horizontal. Bagaimana caranya kita harus membangun hubungan horizontal dengan sesama kita? Yang dikatakan, bangunlah dengan damai sejahtera. Jangan sampai putus hubungan gara-gara warisan. Setiap minggu datang ke gereja, doa, puji, nyembah, ribut gara-gara warisan. Setelah papa saya meninggal, mama saya bikin warisan untuk anak-anaknya. Di hadapan notaris ketika saya datang dengan istri saya, Roh Kudus berbicara kepada saya. Berikan warisanmu kepada adikmu yang paling kecil. Itu saya di mobil, saya berdoa. Betul gak di suara Tuhannya? Terjadi sesuatu pergumulan di hati. Tapi saya yakin itu suara Tuhan. Dan saya berkata kepada ibu notaris waktu itu, Bu, saya akan berikan bagian saya kepada adik saya yang paling kecil. Ibu berkata, Bapak gak salah. Enggak. Ini lumayan loh Pak. Enggak apa-apa. Saya bilang begitu. Karena Roh Kudus suruh saya. Dan saya berikan. Malu orang Kristen gara-gara warisan. Gak bisa bangun mezbah sama Tuhan. Gak sempurna. Malu gara-gara langganan pindah. Ribut sesama toko sebelah. Ribut sesama pedagang sebelah, gara-gara langganan pindah ke gereja bisa praise and worship, nggak mau berdamai, malu saudara. Di gereja percaya berkat dari Tuhan, percaya semua kekayaan dari Tuhan, percaya. Tapi gara-gara itu saudara bisa ribut dengan tetangga sebelah. Saudara, kita perlu damai dari Tuhan. Oleh sebab itu, hubungan secara horizontal itu perlu karena membuat kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh minta kunci deh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nanti pulang kalau saudara ingat saudara belum berdamai, pergi dulu berdamai. Supaya apa? Supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Waktu kita doa pujian penyembahan, masalah dia terima dengan tidak terima bukan urusan kita lagi. Tapi kita mau ada niat untuk berdamai. Amin saudara. Demikian firman Tuhan. Ada 3 ayat yang menjelaskan tentang damai. Bilangan 6 ayat 26 berkata demikian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, damai sejahtera itu berkat. Berkat, katakan berkat. Hubungan dengan sesama itu adalah berkat saudara. Ketika kita memandang wajah Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan saudara. Ada berkat yang mengalir. Atau apa itu berkatnya? Berkat damai. Ya, ada orang memuji menyembah, harus tahu waktu kita memuji menyembah Tuhan itu ada berkat yang mengalir. Alkitab berkata berkat itu adalah damai. Jadi orang yang suka memuji menyembah harusnya suka dengan damai. Gak suka ribut, suka damai. Mazmur 37 ayat 37 berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai ada apa saudara? Masa depan. Amin. Ada masa depan. Nah saudara, pada siapa masa depan kita? Maaf, bukan pada investasi yang kita miliki berlimpah-limpah, kekayaan berlimpah-limpah. Tapi Alkitab dengan jelas, masa depan kita ada orang yang suka damai. Nggak suka ribut, suka damai. Kurang-kurang sedikit damailah saudara ya. Bukan berdamai kalau salah saudara itu nggak boleh. Kalau salah berdamai itu nggak boleh. Artinya sogok gitu saudara nggak boleh. Ya tapi Alkitab berkata dia suka berdamai. Hidup dalam damai. Di perjanjian baru pun dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah kita sedang menantikan kedatangan Tuhan? Bukankah kita rindu Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai? Siapa yang rindu? Dijemput Tuhan. Oh puji Tuhan. Tapi kalau masih punya ganjalan saudara, kira-kira naik gak saudara? Hatinya punya ganjalan sama adiknya, sama kakak iparnya. Kira-kira naik gak saudara? Ada ayat yang berkata, semoga menguduskan kamu, roh jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Saudara, kita berada di end of time hari-hari ini, akhir zaman. Apa yang mungkin bisa menguduskan kita dan menyempurnakan kita supaya kita terpelihara sempurna? Karena sekali lagi ternyata kalau perintah Yesus berkata haruslah kamu sempurna, haruslah saya sempurna, Alkitab berkata. Siapa yang menyempurnakan kita? Alkitab berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan damai sejahtera dikatakan itu menyempurnakan kita. Kita gak punya lagi ganjalan di hati kita. Kita lagi gak punya unek-unek di hati kita terhadap seseorang. Apalagi punya kepahitan terhadap seseorang. Kita tidak punya kekecewaan terhadap seseorang, saudara. Pasti kita pernah kecewa. Gak ada yang gak pernah kecewa di tempat ini. Pasti pernah kecewa. Tapi Tuhan katakan, ayo, waktu kita memuji nyembah ada berkat damai. Berdamailah. Tinggalkan itu semua, berdamai dulu. Baru balik kembali. Persembahkan itu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih. Yang menyempurnakan kita dalam doa pujian penyembahan adalah hubungan secara horizontal kita dengan sesama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari Alkitab katakan, saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita untuk menemukan apa yang Tuhan janjikan. Ya, yang mau bisa katakan amin saudara. Yang mau katakan amin. Saya percaya Tuhan akan menyempurnakan kita. Amin. Sekali Yesus
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Saya sebagai gembala banyak dikecewakan saudara. Udah dipimpin, diberi perhatian, akhirnya bisa mengecewakan. Tapi Alkitab berkata berdamai. Berdamai. Orang yang berdamai, Tuhan katakan, engkau disempurnakan dalam doa pujianmu kepada Tuhan. Kita bisa lepas memuji menyembah kepada Tuhan. Kita bisa bangun mesbah di hadapan Tuhan. Karena hati kita clear. Amin. Clear, bersih. Berdamailah dengan siapapun. Supaya pada waktu kita memuji menyembah kepada Tuhan, Tuhan berkata, sabaslah engkau anakku. Sabaslah engkau anakku. Yang kedua, apa yang menyempurnakan kita? Selain mesbah yang pertama, yang kedua adalah ketaatan. Nanti saudara baca di Filipi 2 ayat 5-9 saudara. Ya ayatnya cukup panjang saudara. Ini tentang ketaatan. Jika hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, hari ini saya rindu firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Saya akan berbicara tentang ketaatan ini saudara. Ya, kalau saudara mendengar kata taat nggak asing saudara. Pasti sering, taat ya oke taat. Taat itu nggak ada ini loh saudara, nggak ada ditutup-tutupi. Karena saudara baca dari depan, taat. Saudara baca dari belakang, taat. Tapi kalau nggak mau taat, di tengahnya ada kata M, saudara. Dari depan juga dibaca sama, dari belakang juga dibaca sama. Apa itu saudara kalau nggak mau taat, kata M di tengahnya? Tamat. Tamat. Sama saudara. Jadi kita nggak bisa pura-pura sama Tuhan. Ya nggak bisa pura-pura, Tuhan tahu kok hati kita semua. Dan Tuhan berikan ketaatan. Saudara, ketaatan itu pertama bicara tentang penundukan diri kita sama Tuhan. Dikatakan ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi berbicara ketaatan dalam penundukan diri artinya yang paling susah dalam hidup ini kita melepaskan ego. Coba aja kalau orang bertengkar, pasti selalu merasa paling benar saudara. Ya selisih paham juga merasa paling benar. Tuhan katakan lepaskan ego di hadapanku. Tundukkan dirimu di hadapanku. Seberapa besar pergumulanmu hari-hari ini dengan sesama. Ketika kita mau taat melepaskan ego kita, saudara, maka saya percaya kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita kesempurnaan untuk taat melakukan perintah Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia Tuhan sendiri, Alkitab berkata dia adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya untuk setara dengan saudara saya, berinkarnasi. Dia melepaskan semua kealahannya, artinya keegoannya. Dia berinkarnasi menjadi manusia, dia Allah juga 100%. Dia memberikan teladan bagi kita. Siapa kita? Kita bukan Allah, kita bukan dari surga. Masa kita gak mau melepaskan ego kita? Lepaskan egomu di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus beri kemampuan untuk hidup dalam rencana rancangan Tuhan. Yang kedua, untuk taat itu harus rela menderita, saudara. Jika taat sesuatu yang menyenangkan, kita akan gampang untuk taat. Tapi kalau taat membuat kita menderita, itu yang sukar. Sukar. Contoh, saudara. Ya, mungkin ada pengerja yang punya masalah. Kemudian datanglah gembala berkata, kamu jangan jadi pengerja dulu ya. Untuk sesaat saja. Itu menderita loh saudara. Menderita. Mau gak taat? Mau gak taat? Itu sebenarnya baik untuk pengerja itu. Supaya dia bisa memberikan refresh untuk dirinya. Kadang-kadang dia berontak dan tidak mau taat. Karena apa? Menderita. Untuk taat itu adalah menderita saudara. Jadi perlu penderitaan. Saudara yang kasih, ketaatan sejati bukan pada waktu dalam keadaan baik-baik saja. Ketaatan sejati pada segala sesuatu keadaan yang tidak baik.
Saudara kasih Tuhan, apa yang membuat ketaatan seringkali gagal dalam hidup kita? Apa yang membuat? Pada segala sesuatu tidak terlihat seperti apa yang kita inginkan. Itu bisa gagal ketaatan. Pada segala sesuatunya yang tidak seperti apa yang kita mau, bisa gagal ketaatan. Dalam Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa. Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia artinya sama seperti kita ini. Saudara, jika Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah, saudara ya, dia mau taat sebagai manusia seperti kita. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Allah yang kita sembah saja dia mau taat. Masa kita nggak mau taat, saudara? Tidak ada alasan, kita harus bisa taat. Karena Tuhan punya segala-galanya, dia mau taat. Kita kan bukan Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak mau taat. Kita harus taat. Saudara yang kasih, dikatakan bukan hanya merendahkan diri, tapi taat sampai mati. Saudara bisa bayangkan, bukan hanya merendahkan diri, tapi taat sampai mati di kayu salib. Bisa bayangkan gak saudara? Dia miliki alam semesta. Dia begini aja hancur semua. Tapi dia mau taat sampai mati di atas kayu salib. Luar biasa. Kita gak ada alasan untuk tidak taat. Kita harus taat sebab dia Allah yang kita sembah, saudara. Saudara yang kasih. Yang ketiga, untuk taat itu membutuhkan iman. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Apa itu yang kekal yang tak terlihat? Adalah tempat di mana saudara saya berada. Apa nama tempatnya saudara? Sorga. Dan Tuhan ingatkan, untuk taat itu membutuhkan iman. Ketaatan bukan sesuatu yang kita lihat dulu baru kita taat. Bukan itu saudara. Itu namanya ketaatan duniawi. Lihat dulu dong buktinya baru saya taat. Itu adalah ketaatan di luar kekristenan. Itu ketaatan duniawi. Tetapi ketaatan yang sejati sebagai orang percaya, dia taat. Meskipun dia belum melihat secara mata jasmani. Dia mau taat. Banyak orang sulit untuk masuk dalam doa puasa. Puasa itu baik sebenarnya saudara. Untuk mengendalikan kita secara hidup ini. Puasa itu baik saudara. Untuk kita bisa menghadapi lawan-lawan yang besar. Roh-roh di udara ini. Kita mau taat. Kita mau taat. Oleh sebab itu saudara. Kita taat meskipun belum melihat apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang kasih, seringkali pilihan ditentukan, dipengaruhi dengan apa saudara? Dengan apa yang kita lihat. Pilihan itu terpengaruh dengan apa yang kita lihat, ditentukan dengan apa yang kita lihat dari mata jasmani ini. Nah, pilihan-pilihan itu tergantung dengan apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita perhatikan, apa yang sering kita dengar saudara. Maka itu akan mempengaruhi apa yang kita pilih. Artinya dalam hidup ini kita akan mengalami apa yang namanya peperangan. Dari bangun tidur, kita menghadapi yang namanya peperangan. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Setiap pilihan pasti ada apa saudara? Konsekuensinya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada akibatnya. Pilihan kita ambil tadi kalau itu berdasarkan dari Tuhan, atau itu berdasarkan dari kemauan kita, semua ada konsekuensi dan akibatnya. Kalau itu berdasarkan kemauan kita, maka Tuhan gak bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Karena itu pilihan yang dari Tuhan. Maka pilihan itu adalah menyenangkan hati kita. Saudara, ada kalau pilih dalam peperangan secara rohani menimbang-nimbang ya. Yang ini apa yang itu ya. Kalau yang ini resikonya lebih kecil. Kalau ini resikonya lebih besar, saudara. Maka Tuhan katakan, pilihlah ketika engkau mau taat sama firman. Itu pilihan yang tepat.
Meskipun keadaan yang gak enak saudara, ampunilah jika ada orang yang berbuat jahat kepada. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kalau orang berbuat baik kepada berbuat baik itu gampang saudara. Gampang. Orang kasih kue tart ke rumah saudara, balas lagi kue tart. Gitu. Gampang baik kan? Coba ada datang orang marah-marah sama saudara. Bisa gak balasnya pakai kue tart? Gak bisa saudara. Gak bisa, datang marah-marah. Parkir salah depan pintu rumah, kita gak sengaja. Dia datang marah-marah, ini parkir gak ini. Ya nanti pas lagi dia ulang tahun bisa kirim kue tart? Enggak, hati-hati. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Kita mau taat. Itu iman kita sama Tuhan. Oleh sebab itu setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Apa buah dari ketaatan? Ayat 9 berkata, itulah sebabnya aku sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada peninggian dari Tuhan kalau kita mau taat sama Tuhan. Ya karena bukan taat pada kemauan kita sendiri. Waktu kita taat sama Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, maka konsekuensinya dikatakan Tuhan membuat peninggian dan Tuhan berikan itu kepada kita. Pertanyaannya, jawab masing-masing nanti saudara ya. Seberapa besar taat kita mengikuti Tuhan? Mungkin hari-hari kita tidak nyaman waktu kita mau taat. Kita introspeksi sendiri. Tetapi selama kita mau taat, Alkitab mencatatnya, maka akhirnya adalah berkat yang Tuhan berikan. Berkat saudara. Masa depan yang penuh dengan harapan. Maka kita harus taat sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk beri tepuk tangan sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang bangkit berdiri saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Dari bait pertama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekarang Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Roh Kudus ada memberitahu kepada saya hari ini, ada di antara saudara yang punya hati belum bisa mengampuni. Ini saat saudara datang setelah ibadah ini dan saudara berdamai dengannya. Dan saudara mempersembahkan yang betul di atas mezbah dan kau menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kau harus taat sama Tuhan. Amin. Meskipun kau belum melihat hasilnya. Meskipun ketika kau berdamai kau ditolak. Gak apa-apa saudara. Tapi kita mau taat, lakukan perintah Tuhan. Dan kau akan melihat hidupmu di hari-hari yang akan datang. Engkau clear sama Tuhan. Hatimu tidak ada sesuatu yang titik noda hitam. Bersih hatimu sama Tuhan. Tuhan berbicara itulah kesempurnaan hidupmu. Dan kau membangun mezbah yang betul di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang
Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Oh rabayara laboshikara labayara labayara kinamo rabayara labayara labayara labayara. Oh rabayara labayara lamasikara. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kau baik, sungguh baik Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon dengan baik dan benar. Kalau memang saudara perlu, kita berdoa bersama-sama untuk nggak boleh melepaskan pengampunan. Karena ini sebuah ketaatan yang perlu untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup kita. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Yang muda mungkin berkata, aku masih lama. Bukankah hari-hari ini banyak anak-anak muda stroke, mengalami sakit-sakit berat, dan akhirnya sudah mendahului yang tua. Mari undang Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama. Kalau engkau merasa perlu, kita bantu dalam doa bersama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan malu-malu. Tidak ada yang melihat, semua tutup mata. Tidak usah melihat kiri dan kanan. Angkat tangan di hadapan Tuhan, bertanda penyerahan dan ketaatan kepada firman-Nya. Tuhan tahu setiap hatimu. Jangan simpan apapun, karena hari-harinya sangat singkat dan engkau bisa mengalami sesuatu yang tidak enak apabila engkau tidak menyelesaikannya. Kita tidak tahu hari esok. Terima kasih Tuhan, engkau yang menjamah anak-anakmu, maupun mereka tidak angkat tangan, tapi engkau melihat hatinya. Engkau menjamah, ya Bapa, memberikan roh pengampunan. Karena Tuhan Yesus mengampuni kita, sudah mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Jangan sia-siakan itu. Mari kita rendahkan hati, belajar dari Yesus. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk Pak Samuel yang sudah menjadi berkat bagi kita. Bersama Ibu dari tempat yang jauh, dari Cirebon, biarlah mereka berdua pasangan yang luar biasa
yang dikuduskan Tuhan, melayani terus sampai Tuhan datang kembali. Berkati keluarga, anak-anak, mantu dan cucu-cucunya. Mereka semua menjadi alat-Mu ya Tuhan, memperluas kerajaan surga di bumi ini. Dan berkat-berkat yang baru melimpah turun atasnya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kesehatan yang sempurna turun atasnya ya Tuhan. Dan terus nama Tuhan dipermuliakan dimanapun mereka berada. Akan berdoa untuk pelayanan yang di Cirebon. Tuhan juga kembangkan, perluas kerajaannya, daerahnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ayatkan syukur bagimu. Sebab siang ini Tuhan ayatkan syukur bagimu. Syukur bagimu. haleluya, haleluya. Yang bersyukur hari ini katakan amin. Yang mau taat kepada firman katakan amin. Yang sudah diberkati katakan haleluya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat-Nya untuk kita bawa pulang dalam rumah tangga kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih anugerah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan. Di dalam rencananya, di dalam pengurapan Roh Kudus-Nya. Di Pentakosta yang ketiga ini, dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia, haleluya, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati melimpah-limpah.